بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jemaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat yang kita sedang jalani ini, nikmat yang besar, menjalankan syariat afdalul qurab, ketaatan yang paling mulia, yang paling afdal, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, mengkaji ilmu syar'i fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Asy-Syafi'i. Kita masih membahas kitab Minhajul Muslim, pedoman seorang muslim, pedoman seorang muslim, hal-hal yang dibutuhkan seorang muslim, baik dari segi akidahnya, ibadahnya, muamalah, adab, akhlak, yang dituangkan di dalam satu kitab yang berjudul Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, yang kalau saja tidak karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menjalankan ibadah yang mulia ini, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masih pembahasan akidah, keyakinan seorang muslim, yaitu bab yang ke-6, al-iman bi kutubillah, beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana la yatimmu imanul muslim illa bil iman bil kutub. Tidak sah keimanan seorang muslim kecuali dia beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Semua kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, baik kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga kitab Al-Quran, dan juga kitab yang kita tidak tahu namanya, suhuf diberikan kepada Ibrahim dan Musa, yang kita sudah sebutkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab
yang diturunkan sebelumnya, yaitu rasul-rasul sebelumnya. Dan juga disebutkan dalam hadis Jibril yang sudah kita dengar, sering kita dengar, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, hari kiamat, dan juga engkau beriman terhadap qada dan qadar, takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Maka kita katakan la yasih imanul 'abd illa bil iman bil kutub. Tidak sah keimanan seorang kecuali dia beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan penamaan kitab sebutkan dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya, permisalan orang-orang sebelumnya dengan kaum muslimin, seperti orang yang mengamalkan di antara salat asar hingga maghrib, yang hadisnya panjang. Di sini disebutkan intinya, utiya ahli Taurah at-Taurah, orang-orang yang memegang tubuh Taurat diberikan Taurat, fa'amilu biha, mereka mengamalkannya. Di sini disebutkan kitab Taurat. Dan juga di hadis yang sama, utiya ahlul Injil al-Injil, ahlul Injil, kaumnya Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil, fa'amilu bihi, mereka mengamalkannya. Adapun Al-Quran, banyak hadis yang menyebutkan tentang Al-Quran. Salah satunya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad, tidak ada kedengkian kecuali pada dua perkara. Salah satunya, rajulun ataahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang diberikan Al-Quran, kemudian dia bisa membacanya malam dan siang, rutin selalu membaca Al-Quran. Di sini disebutkan Al-Quran. Dan juga disebutkan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kalian yang mana jika engkau atau jika kalian berpegang teguh terhadapnya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan sesat setelahku. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka al-iman bil kutub yatadamman arba'ata umur. Iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mengandung 4 perkara, mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min 'indillahi haqq. Mengimani, percaya bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, al-iman bima 'alimna ismahu minha bismihi. Mengimani, percaya terhadap yang kita tahu namanya dari nama-nama kitabnya, seperti Quran, Taurat, Injil. Wa ma lam na'lam ismahu fa nu'min bihi ijmalan. Dan juga kita mengimani yang tidak kita ketahui nama kitabnya, kita imani secara global. Yang ketiga, tasdiq ma sahha min akhbariha, ka akhbar al-Quran kulliha wa akhbar ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub as-sabiqah. Percaya apa yang sahih, atau mengimani atau percaya apa yang sahih dari kabar-kabarnya, seperti percaya tentang kabar-kabar yang datang dari Al-Quran seluruhnya, dan kabar-kabar yang datang dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, malam ibaddal, yang belum diubah, atau yuharraf, atau belum ditahrif, karena kitab-kitab sebelumnya ada tahrif, diubah-ubah, ditambah, dikurangi, diubah. Minal kutub as-sabiqah, dari kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, al-amal bil ahkam allati lam tunsakh minha war-ridha wat-taslim bih. Mengamalkan hukum-hukumnya yang belum dinasakh, belum dihapus, dan ridha dan tunduk terhadapnya. Kemudian al-muallif
rahimahullah menyebutkan al-adil al-aqliyah, dalil-dalil aqli yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qala rahimahullah, dha'ful insan wa ihtiyajuhu ila rabbih fi islahi jismihi wa ruhihi yaqtadi inzal kutub tatadamman at-tashri'at wal qawanin al-muhaqqiqah lil insan kamalatihi wa ma tatatallabu hayatahu al-ula wal ukhra. Lemahnya seorang manusia dan butuhnya kepada Rabb-Nya untuk memperbaiki jasmaninya dan rohaninya. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai para manusia, kalian adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir. Dan Allah dialah zat yang maha ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh kepada hamba-Nya, Al-Hamid, lagi maha terpuji. Lemahnya seorang manusia dan butuhnya kepada Rabb-Nya untuk memperbaiki tubuhnya atau jasmaninya dan rohaninya mendesak untuk menurunkan kitab-kitab yang mengandung at-tashri'at, syariat-syariat, hukum-hukum dan qawanin, aturan-aturan yang bisa merealisasikan atau mewujudkan kepada manusia kamalatnya, kesempurnaannya, dan juga apa yang dibutuhkan di kehidupannya, yaitu kehidupan al-ula wal ukhra, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini mendesak untuk diturunnya kitab-kitab dari langit yang bisa merealisasikan atau mewujudkan kekurangan-kekurangan, kesempurnaan-kesempurnaan kita, menambal kekurangan-kekurangan kita. Yang kedua, qala rahimahullah, lamma kana ar-rusul humul wasithah baina Allah ta'ala al-khaliq wa baina 'ibadihi al-makhluqin, wa kana ar-rusul ka ghayrihi min al-bashar ya'ishuna zamanan thumma yamutun, falau lam takun risalatuhum قد تضمنتها كتب خاصة لكانت تضيع بموتهم ويبقى الناس بعدهم بلا رسالة ولا واسطة فيضيع الغرض الأصلي من الوحي والرسالة، فكانت هذه حالا تقتضي إنزال الكتب الإلهية بلا شك ولا ريب. Ketika para rasul, mereka adalah wasitah, perantara di antara Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, dan di antara hamba-hambanya, para makhluk. Dan mereka, para rasul, seperti kita, manusia biasa, hidup sebentar, beberapa waktu, kemudian wafat, kemudian meninggal, dicabut nyawanya. Kalau saja risalah mereka, hal kerasulan mereka tidak diabadikan di dalam satu kitab khusus atau kitab-kitab khusus, maka syariat mereka akan hilang seiring dengan kematian mereka. Para rasul seperti kita, bashar, manusia. Kalau mereka meninggal, maka kalau tidak ada kitab-kitab yang mengabadikan hukum-hukumnya, maka risalah mereka pun hilang. Wa yabqa an-nas ba'dahum bila risalah wala wasithah, dan para manusia akan hidup setelahnya dengan tanpa risalah, tanpa hal kerasulan, dan juga tanpa wasitah perantara. Maka hilanglah tujuan utama dari wahyu dan risalah. Maka hal ini menyebabkan atau mendesak untuk diturunkannya kitab ilahiyah, al-kutub as-samawiyah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan. Kemudian yang terakhir, qala rahimahullah, idza lam yakun ar-rasul ad-da'i ila Allah ta'ala yahmilu kitaban min 'indi rabbih fihi at-tashri' wal hidayah wal khair, sahula 'ala an-nas takdzibuhu wa inkaru risalatihi, fakanat hadhihi halan taqdi bi inzal al-kutub al-ilahiyyah li iqamati al-hujjah 'ala an-nas. Jika rasul yang mendakwahkan, yang menyerukan kepada Allah, mengajak kepada Allah, tidak membawa kitab dari Allah, dari sisi Rabb-Nya,
yang mengandung, yang berisi syariat-syariat dan hidayah, petunjuk dan kebaikan, maka orang-orang akan mudah untuk mendustakan Rasul tersebut. Mana kitabnya nggak ada. Dan juga akan mudah mengingkari kerisalahannya, gampang mendustakannya, tidak ada buktinya. Maka hal ini mewajibkan atau mendesak untuk diturunkannya kitab-kitab samawiyah, kitab ilahiyah, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala, liiqamatil hujjah 'alan nas, untuk mendirikan hujjah kepada manusia, menghilangkan alasan-alasan para manusia. Ketika hari kiamat mereka sesat beralasan tidak ada kitab atau tidak ada syariat yang nyampe kepada kita. Maka liiqamatil hujjah, untuk menghilangkan hujjah tersebut, diturunkannya kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan al-fasl as-sabi' al-iman bil Qur'an al-Karim. Bab yang ketujuh, beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim. Salah satu dari al-iman bil kutub, al-iman bil Qur'an, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah beriman kepada Al-Quran, kitabnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran arti secara bahasa dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Qara'a membaca, qira'ah bacaan, qur'anan bacaan. Maaf, Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Adapun secara istilah, kalamullah المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan Jibril alaihissalam. Kalamullah, perkataan dari Allah langsung, tidak diubah-ubah. Ala rasulih, al-munazzal ala rasulih, yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafdhihi al-arabi, dengan bahasa Arab, dengan lafaz bahasa Arab, al-muta'abbad bitilawati, yang tilawahnya, bacaannya dinilai ibadah, diberikan pahala, ganjaran ketika membacanya. Sebutkan dalam hadis bahwasanya membaca satu huruf memiliki satu kebaikan, yang satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, la aqul alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Membacanya diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu rukun salat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan setelah baca surat Al-Fatihah, surat pendek, tidak bisa kita gantikan baca surat pendek dengan perkataan selain Al-Quran, perkataan Allah selain Al-Quran. Misalnya hadis qudsi, tidak bisa kita membaca hadis qudsi dalam salat. Tayyib, al-manqul bitawatur, yang nyampe dinukilkan kepada kita mutawatir, riwayatnya banyak. Kalau kita pernah belajar ilmu hadis, hadis ada dua macam, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis yang riwayatnya banyak. Adapun hadis ahad yang riwayatnya sedikit, 1, 2, 3. Hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu fil 'adah tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Hadis yang diriwayatkan segerombolan orang banyak, anjam'in, dari banyak orang juga, yang mustahil mereka itu sekongkol sepakat untuk berdusta. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sudah dibookingkan tempat di neraka. Berdusta, menyebutkan hadis Rasul, adalah dosa besar, kabirun min kaba'iril dzunub, ancaman neraka. Kata ulama, diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. 70 orang sahabat.
diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kemudian dari sahabat diriwayatkan oleh banyak tabi'in dan sampai ke kita. Maka hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan banyak orang yang sudah dipastikan kebenarannya. Maka Al-Quran manqul bitawatur, nyampe kepada kita mutawatir. Banyak orang, banyak yang sanadnya banyak, yang kepastian pasti kebenarannya. Al-maktub fil masahif, yang dituliskan di masahif, mushaf seperti ini. Al-masahif, mushaf seperti ini. Taib, mungkin kita pernah dengar ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, atau usul tafsir. Sebagian kita pernah belajar materi-materi usul tafsir atau ulumul Quran, yang sebagian orang memahami ilmu usul tafsir adalah ulumul Quran. Ulumul Quran adalah usul tafsir. Karena ketika kita baca kitab yang materinya usul tafsir, di dalamnya ada materi-materi ulumul Quran. Dan juga ketika kita baca ulumul Quran, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan usul tafsir. Akan tapi sebenarnya ada perbedaan. Usul tafsir lebih khusus, al-qawaid allati ya'tamidu biha al-mufassir, kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh ahli tafsir untuk mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulumul Quran, al-ulum allati takhtas bil Quran, ilmu yang dikhususkan terhadap Quran atau ilmu yang berkaitan terhadap Quran seluruhnya, min nasikhihi wa mansukhihi wal 'am wal khas wal mutlaq wal muqayyad, baik dari segi nasikh mansukh atau 'am khas atau mutlaq atau muqayyad atau makkiyah madaniyah. Sebagian ayat diturunkan sebelum hijrah makkiyah, sebagian ayat diturunkan madaniyah setelah hijrah. Dan semua materi-materi yang berkaitan dengan Al-Quran adalah ulumul Quran. Maka usul tafsir termasuk ulumul Quran. Usul al-ulumul Quran umum dan usul tafsir khusus. Qala rahimahullah, yu'minul muslim bi anna al-Quran al-karim kitabullah anzalahu ala khairi khalqihi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama anzala ghairahu minal kutub ala man sabaqa minar rusul. Seorang muslim beriman sesungguhnya Al-Quran Al-Karim adalah kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada makhluk yang paling baik dan nabi dan rasul yang paling afdal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diturunkan kepada selainnya kitab-kitab kepada rasul-rasul sebelumnya. Wa annahu nasakha bi ahkamihi sa'ira al-ahkam fil kutub as-samawiyyah as-sabiqah kama khatama bi risalati sahibihi kull risalatin salifah. Yang bahwasanya hukum-hukum Al-Quran menasakh, menghapus hukum-hukum sebelumnya di kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, syariat-syariat Al-Quran menghapus syariat-syariat sebelumnya. Sebagaimana dikhatamkan atau diakhiri risalah yang memegangnya, yakni Muhammad SAW, mengakhiri risalah-risalah sebelumnya, akhirul rusul, rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat Al-Quran menasakh hukum-hukum sebelumnya. Dan juga di dalam Al-Quran sendiri ada nasikh mansukh, ada ayat yang menasikh, menghapuskan, ada ayat yang mansukh, yang dihapuskan. Dalam ulum Al-Quran dibahas bahwasanya dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus atau dihilangkan. Dan ini kesepakatan para ulama. Dalilnya dari Al-Quran sendiri, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kita nasakh, kita hapuskan dari suatu ayat atau kita lupakan, na'ti bi khairin minha aw mithliha, maka kita akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya.
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang mana pembahasan nasikh mansukh dalam Al-Qur'an ada 3 macam buat faedah. Nasikh mansukh tidak bisa kita abaikan. Banyak ayat yang menyebutkan ini nasikh, ini mansukh. Contohnya ayatul khamr. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ayat ini seolah-olah menunjukkan khamr halal. Khamr boleh diminum. Kan tapi hukum ini dihapus dengan ayat lain. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Bahwasanya khamr dan maisir, judi, semuanya itu adalah rijs, najis, amalan syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Maka khamr diharamkan di ayat selainnya. Dan nasikh mansukh ada 3 macam dalam Al-Quran. Ada naskhut tilawah ma'a baqa'il hukum, menasakh bacaan Al-Quran akan tapi hukumnya masih ada. Contohnya ayatul rajm. Ayat rajm, ketika seorang nikah berzina, maka hukumnya rajm, dirajam sampai mati, sampai meninggal. Pernah turun ayat pada zaman Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dan menurunkan kepadanya Alkitab, Al-Quran. Fakana mimma anzalallah ayatul rajm. Dan salah satu yang diturunkan oleh Allah adalah ayat rajm. Qara'naha wa 'aqalnaha wa wa'inaha. Kita pernah baca ayat rajm tersebut. Kita pernah paham. Dan rajam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mempraktikkan rajam. Kisah Ghamidiyah ketika mengaku berzina dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga setelahnya kata Umar bin Khattab merajam Abu Bakar. Khulafaur Rasyidin pernah merajam, mempraktikkan rajam. Maka kata Umar bin Khattab, fa akhsha in tala bin nasi zaman an yaqula qa'il wallahi ma najidu ayatan rajam fi kitabillah fayadillu bi tarki fariidatin anzalaha Allah. Aku khawatir, kata Umar bin Khattab, jika telah lewat waktu maka orang-orang ada yang mengatakan, demi Allah kita tidak menemukan ayat tentang rajam di kitab Allah, di Al-Quran. Maka mereka pun sesat dengan meninggalkan fariidah, salah satu kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. War-rajmu fi kitabillah haqqun 'ala man zana idza uhsina min ar-rijali wan-nisa idza qamatil bayyinah aw kana al-habal aw al-i'tiraf. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan rajam di kitab Allah Subhanahu wa taala hak, benar adanya kepada orang yang berzina ketika menikah. Dihukumi kepada orang yang berzina ketika sedang menikah, dari laki-laki ataupun perempuan, ketika adanya bukti atau hamil atau al-i'tiraf, mengaku berzina. Yang disebutkan dalam riwayat lain ayatnya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Seorang lelaki dan seorang perempuan ketika sudah menikah, ketika mereka berdua zina, maka rajamlah. Ayat ini kalau kita cari di Al-Quran tidak ada. Bacaannya dinasakh, bacaannya dihapus. Akan tapi hukumnya masih ada. Ini yang pertama. Yang kedua, naskhul hukum ma'a baqa'it tilawah. Menasakh hukumnya atau akan tapi tilawahnya masih ada, bacaannya masih ada. Seperti contoh yang disebutkan khamr, meminum khamr, bacaannya masih ada, akan tapi hukumnya masih sudah dinasakh. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ini ayat menunjukkan khamr masih halal, akan tapi sudah dinasakh dengan ayat lain. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr
dan wal maisir dan judi, wal azlam dan berhala-berhala, dan mengundi nasib, wal ansab berhala-berhala, rijsun min amali syaitan, najis, perkara besar, dosa besar, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, agar kalian jadi orang yang beruntung. Bacaannya masih ada, akan tapi hukumnya sudah dinasakh. Khamr haram. Yang ketiga, naskhul hukum wa tilawah, menasakh hukumnya dan juga tilawahnya. Hukumnya dinasakh, dihapus, bacaannya juga dihapus. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila min al-Qur'an 10 radha'at yuharrimna fanusikha ila 5 radha'at. Dahulu, kata Aisyah, pernah diturunkan dari Al-Quran bahwasanya 10 kali nyusu yuharrimna, menjadi mahram, menjadi saudara sesusu. Kita pernah dengar saudara sesusu itu zaman dahulu disebutkan dalam Al-Quran 10 kali nyusu, kata Aisyah. Kemudian ayat tersebut sudah dinasakh dengan 5 radha'at, 5 kali nyusu. 5 kali nyusu baru menjadi mahram. Maka ayat ini bacaannya tidak ada dalam Al-Quran dan juga hukumnya tidak ada. Bacaannya dinasakh dan hukumnya 10 kali nyusu dinasakh dengan 5 kali nyusu. Kemudian qala rahimahullah, wa annahu al-kitab asy-syamil li'a'zam tashri'in rabbani takaffala munziluhu liman akhadha bihi an yas'ad fil hayatain wa tawa'ada man a'rada 'anhu falam ya'khudh bihi bisyaqawah fid darain. Sesungguhnya Al-Quran adalah Al-Kitab Asy-Syamil, kitab yang mencakup syariat yang paling agung, syariat Rabbani yang paling mulia, syariat dari Allah yang paling mulia, yang menurunkannya sudah menjamin, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang mengambilnya, mengamalkan Al-Quran akan bahagia di dua kehidupan, di dunia dan di akhirat, dan mengancam orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mengamalkannya, diancam dengan syaqawah, kesengsaraan, kecelakaan, hidupnya tidak bahagia fid darain, di dua kehidupan, dunia dan akhirat. Yang istidlal dari ayat disebutkan dalam footnote, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku Al-Quran maka fala yadhillu wala yashqa, tidak sesat dan juga tidak celaka. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari zikirku Al-Quran maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa annahu al-kitabul wahid alladhi dhamina Allah salamatahu min an-naqs wa ziyadah wa min at-tabdil wa at-taghyir. Dan Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang Allah jamin keselamatannya dari kekurangan, dari tambahan. Orang tidak ada yang bisa mengurang-urangi Al-Quran, tidak bisa menambahkan Al-Quran, dan juga dari perubahan, tahrif, diubah-ubah. Allah sendiri yang jamin akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan az-dzikr, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, Injil sudah ditahrif, sudah diubah-ubah, Taurat sudah diubah-ubah, ditambah, dikurang sesuai ulama-ulama mereka. Adapun Al-Quran Allah jamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma dijaga di sudur rijal, di dada-dada orang. Kebanyakan kaum muslimin hafal Al-Quran, ataupun imma dijaga di mushaf, dibukukan, dikumpulkan ketika zaman Abu Bakar dikumpulkan Al-Quran, kemudian zaman Utsman dikumpulkan di satu bacaan Rasul Utsmani, dan disebarkan ke seluruh penjuru negeri-negeri kaum muslimin. Wa baqa'ahu hatta yarfa'ahu ilayhi 'inda akhir ajali hadhihi al-hayat. Dan
menjamin juga ketetapannya sampai Al-Quran tersebut diangkat pada hari kiamat, berakhirnya ajal pada hari kiamat. Wadzalika lil adillah an-naqliyah wal 'aqliyah at-taliyah. Dan ini berdasarkan dalil naqli dan dalil aqli yang berikut ini. Al-adillah an-naqliyah, dalil naqli. Qala rahimahullah, ikhbaruhu ta'ala bidzalika fi qawlihi tabarakal-ladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakal-ladzi nazzala al-furqan, maha suci zat yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nadhira, agar dia bisa menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan juga disebutkan dalam surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafirin. Kita ceritakan kepadamu kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang bagus dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Quran ini, walaupun engkau sebelumnya belum mengetahui, laminal ghafirin. Dan juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 105, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak, dengan benar, agar kamu bisa menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela al-khainin, orang-orang yang khianat. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 15-16, ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian hal banyak yang kalian sembunyikan dari kitab, dan membiarkan hal yang banyak juga. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Yang mana Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk subulas salam, jalan yang selamat, keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan juga disebutkan dalam surat Taha, faman ittaba'a hudaya ayat 123 sampai 124, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari zikirku, dari Al-Quran, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan disebutkan dalam surat Fussilat ayat 41 sampai 42, Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sungguh adalah kitab yang mulia. La ya'tihi al-batil, tidak akan didatangi oleh kebatilan, min baini yadayhi, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha mulia. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan al-dzikr, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kami pasti akan menjaganya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang penjagaan Al-Quran. Kemudian al-muallif
pengarang menyebutkan dalil yang kedua dari dalil sunnah. Qala rahimahullah, ikhbaru rasulih al-munazzal alaihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Kabar dari Rasulullah SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran, pada firman-Nya, pada sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, ketahui inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yakni Al-Quran, wa mithlahu ma'ah, dan yang semisalnya, yaitu as-sunnah, hadis. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang semua kita pernah mendengarnya, semua ustaz pernah menyampaikannya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Dan juga hadis yang disebutkan sebelumnya, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allah al-Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana al-nahar, wa rajulun atahu Allah malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana al-nahar. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Hasad di sini maksudnya ghibtah, mirip, bukan menginginkan orang untuk menginginkan kenikmatan orang itu hilang, bukan. Ghibtah. Tidak ada kedengkian atau tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah berikan Al-Quran, kemudian dia membacanya malam dan siang, selalu membacanya. Kita hasad kepada mereka yang selalu membaca Al-Quran. Maksudnya adalah ngiri, ingin seperti mereka membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran pahalanya sangat banyak. Satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan harta, orang-orang kaya, kemudian dia bisa menginfakkannya pagi dan malam, selalu berinfak. Hartanya selalu habis untuk diinfakkan kepada kebaikan. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma minal anbiya nabiyyun illa waqad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yawm al-qiyamah. Tidaklah seorang nabi dari para nabi kecuali sudah diberikan ayat-ayat yang mana orang bisa beriman, manusia bisa beriman terhadap hal tersebut, dan bahwasanya yang diberikan kepadaku adalah wahyu, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berharap, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling banyak mengikutnya pada hari kiamat. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Lau kana Musa aw Isa hayyan lam yas'hu illa ittiba'i." Kalau saja Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam masih hidup, maka pasti mereka berdua akan mengikutiku, mengikuti syariatku. Sabda ini Rasulullah SAW ketika itu marah ketika sahabat membaca kitab-kitab ahlul kitab, membaca kitab-kitab Yahudi, maka Rasulullah SAW mencukupkan Al-Quran. Kalau saja Musa dan Isa hidup, maka pasti mereka berdua akan mengikuti. Dan juga ketika Nabi Isa AS turun pada hari kiamat, akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menjadi pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, imanul balayin minal muslimin bi anna al-Quran kitabullah wa wahyuhu awhahu ila rasulih wa i'tiqaduhum al-jazim bidzalik ma'a tilawatihim wa hifdhi aktharihim lahu wa 'amalihim bima fihi min syara'i' wa ahkam. Dalil yang terakhir dari dalil naqli yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, imannya miliaran orang dari kaum muslimin bahwasanya Quran itu kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan wahyunya yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan mereka yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya terhadap hal itu
dan juga mereka membacanya. Kaum muslimin membaca Al-Quran pagi, malam, siang, dan kebanyakan mereka menghafalnya dan mengamalkan syariat-syariat yang ada di dalamnya dan hukum-hukumnya. Ini bahwasanya dalil bahwasanya iman terhadap Al-Quran dan mengimani bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika